Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Zubairi MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara PA serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam mata kuliah Hukum Acara PA. Kami dari kelompok pertama, saya Masnuna Alfatunisa serta teman saya Ulfatun Nikma akan menyampaikan materi terkait sumber dan asas hukum acara PA. Yang pertama, sumber hukum acara PA. Sumber-sumber hukum acara PA terdiri dari berbagai sumber. Yang pertama, HIR, yang kedua, RBG, yang ketiga, UU Peradilan Agama, yang keempat, UU Kekuasaan Kehakiman, yang kelima, UU Mahkamah Agung, yang keenam, KHI, yang ketujuh, kitab-kitab fikih, yang kedelapan, hukum adat, yang kesembilan, jurisprudensi, yang kesepuluh, SEMA, yang ke-11 doktrin, yaitu yang pertama HIR. HIR yakni Reglimen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata, dan penuntutan perkara pidana golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura. Yang kedua, RBG. Untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka pengadilan. Yang ketiga, UU Peradilan Agama. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diamandemen lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Yang keempat yaitu UU Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian diganti lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kelima, UU Mahkamah Agung. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. Yang keenam yaitu KHI. Kompilasi hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya disusun untuk dijadikan pegangan oleh hakim dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya di peradilan agama. Dan hal tersebutlah menjadikan KHI sebagai sumber hukum untuk melengkapi di peradilan agama. KHI sendiri terdiri dari 3 buku sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, terdiri dari yang pertama, buku 1 tentang hukum perkawinan, yang kedua, buku 2 tentang hukum kewarisan, yang ketiga, buku 3 tentang hukum perwakafan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kitab-kitab fikih. Dalam memutuskan perkara, para hakim pengadilan agama dianjurkan agar mempergunakan fikih sebagai pedoman sumber hukum acara yang diantaranya adalah Al-Bajuri, Fathul Mu'in, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu hukum adat. Hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya sumber hukum, hukum adat biasa digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Yang kesembilan, jurisprudensi. Jurisprudensi yakni pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama. Yang ke-10 yaitu SEMA, Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Terhadap SEMA, Republik Indonesia ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI telah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
Namun, dalam pasal 11 ayat 4 UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ke-11, doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Ketika hakim memutuskan suatu perkaranya, seringkali mereka akan mempertimbangkan pendapat para ahli sebagai dasar keputusan. Oke, materi yang kedua yaitu tentang asas-asas hukum di pengadilan agama. Terdapat 11 asas. Asas yang pertama yaitu asas personalitas keislaman, di mana asas ini tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Yang kedua ada asas peradilan bebas dari campur tangan pihak luar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum, serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui 15 perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Asas yang ketiga yaitu hakim bersifat menunggu. Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Yang keempat, ada hakim bersifat pasif. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Yang kelima, ada persidangan bersifat terbuka. Terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, pihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas yang keenam yaitu mendengar kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Asas yang ketujuh yaitu putusan hukum disertai alasan-alasan, di mana alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif. Yang kedelapan, ada beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Di samping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. Yang kesembilan yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Maka cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Biaya ringannya terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Asas yang selanjutnya yaitu asas tidak ada keharusan diwakilkan. Jadi, dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, para pihak yang berperkara tidak ada kewajiban untuk menggunakan jasa advokat, yaitu di mana para pihak mampu berperkara sendiri. Dan asas yang terakhir yaitu asas perdamaian para sidang pertama. Dalam perkara perdata, pada sidang pertama, majelis hakim wajib menawarkan mediasi kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator. Hal ini diatur sangat jelas dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan perdamaian di pengadilan.
Sekian yang bisa kami sampaikan terkait asas dan sumber hukum acara di pengadilan agama. Semoga yang kami sampaikan bisa dijadikan pembelajaran teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila salah kata maupun materi dalam penyampaian video presentasi tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.